Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang penuh anugerah dengan Roh-Mu yang kudus, berikanlah hikmat-Mu di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10 sampai dengan 11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Suatu kata Petrus menjadi doa berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, isi surat 1 Petrus secara garis besarnya tentang bagaimana orang percaya dapat menghadapi penderitaan dengan sabar, sukacita, dan demi kemuliaan Allah. Surat 1 Petrus terutama ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi dan bukan Yahudi di daerah Asia Kecil konteks saat itu. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 sampai 11, Petrus memberikan jaminan yang membesarkan hati kita bahwa Allah pada akhirnya akan menyempurnakan pekerjaan kasih karunia-Nya di dalam diri orang-orang percaya itu setelah mereka mengalami penderitaan yang perlu bagi mereka saat itu. Allah dengan kasih karunia-Nya melengkapi apa yang telah dimulainya dengan kasih karunia-Nya. Kita dipanggil oleh Allah ke dalam kemuliaan yang kekal oleh Yesus Kristus setelah kita menderita seketika lamanya. Allah dengan rahmat-Nya membatasi penderitaan kita hingga seketika saja lamanya. Kita tidak akan menderita lebih lama daripada yang seharusnya. Penderitaan merupakan langkah pendahuluan yang perlu sebelum menerima kemuliaan. Penderitaan itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Allah telah memanggil kita kepada kemuliaan yang kekal, dan Allah akan membawa kita ke sana sesuai kata firman-Nya melalui seorang Petrus. Kata Petrus yang menjadi doa berkat itu selanjutnya, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Allah sendiri akan melengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya melalui kata-kata firman, sehingga menjadi doa berkat. Bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Allah akan meneguhkan kita di atas dasar batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Allah akan menguatkan kita dengan kekuatan Roh-Nya di dalam batin kita. Kita sudah belajar yang lalu dari Efesus pasal 3 ayat 16, bahwa kita perlu dikuatkan oleh Roh Kudus, supaya Kristus akan tetap tinggal di dalam hati kita, sehingga kita semakin mengenal kasih Kristus dan dipenuhi dengan kepenuhan moral yang mulia dari Kristus, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Setelah dikuatkan, Allah akan mengokohkan kita supaya dapat menghadapi dan melewati penderitaan di dalam dan bersama kuasa kasih karunia Allah dalam Kristus. Dalam perenungan kita kali ini, dalam setiap penderitaan dan kesukaran yang kita alami di tengah masa-masa pandemi global COVID-19 ini, kita diajar melalui firman ini untuk mengingat suatu kata Petrus menjadi doa berkat. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 ini. Dengan firman Allah dalam doa-doa kita yang menjadi berkat Allah, akan janji-janji Allah dalam doa berkat ini, terus memohon Allah memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan dan diri kita. Pertanyaan reflektif bagi kita. Sadarkah kita bahwa ada jaminan Allah dari kata firman-Nya menjadi doa berkat, yakni Allah sumber segala kasih karunia senantiasa menopang dan melingkupi kehidupan kita saat mengalami pergumulan, penderitaan, atau kesukaran seketika lamanya? Allah sekali-kali tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Amin.